Sahabat Komsos Keuskupan Sibolga dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Maria Marliani Manang. Pada situasi COVID-19 ini, kita sangat berharap bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Sahabat Komsos Keuskupan Sibolga, Pastor Administrator Diosesan Keuskupan Sibolga pada beberapa minggu yang lalu telah dinyatakan positif COVID-19. Namun puji Tuhan, kini sudah dinyatakan beliau bebas dan lepas dari positif COVID-19. Tentu kita sangat penasaran bukan bagaimana pengalaman beliau ketika menghadapi masa sulit tersebut. Untuk itu, mari kita berbincang dengan beliau. Kapan Pastor dinyatakan COVID-19? Ya, sebelumnya ada sedikit kronologisnya ya. Tanggal 15 Oktober yang lalu terakhir perayaan kita laksanakan di katedral, dan Bapak Uskup memimpin perayaan pada waktu itu. Bapak Uskup Monsinyur Sinaga tahbisan para diakon kita. Sesudah perayaan itu, Bapak Uskup sudah merasa lemah sehingga langsung dibawa ke Sarudik untuk dirawat di poli kita di sana. Tetapi karena situasi semakin berat, diputuskan untuk langsung membawa dia besoknya ke Elizabeth. Sister Emeralda, Pastoral Boyin, dan Diakon Dedi menemani ke Elizabeth. Dan sesudah tiba di Elizabeth, di tes swab, kemudian kita ketahui bahwa Bapak Uskup dan seorang pastor sudah positif COVID-19. Maka kami yang tinggal di Sibolga ini, para pastor, sudah berpikiran bahwa kami juga ada kemungkinan terpapar, karena selama ini selalu bersama-sama dengan Bapak Uskup di kamar makan, di ruang doa, dan seterusnya. Sehingga pada tanggal 20 ada inisiatif untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota dari gugus tugas untuk mengadakan tes swab masal di Johanneum, di Biara Johanneum di Sibolga. Maka 11 orang kami kurang lebih pada waktu itu mengadakan tes. Kemudian 1 minggu berikutnya keluar hasil bahwa beberapa dari kami yang ikut tes itu memang positif COVID-19. Jadi tanggal 20 Oktober yang lalu kami mengikuti tes swab yang pertama. Sebelum Pastor dinyatakan bahwa Pastor ini terkena COVID-19, apakah ada gejala yang Pastor rasakan? Awal Oktober itu memang banyak juga teman, karyawan dan apa juga, dan kami saling bercerita pengalaman-pengalaman, misalnya hilang penciuman, hilang rasa, demam-demam, meriang-meriang. Itu cukup banyak orang yang mengalami. Jadi kami pada waktu itu yakin itu adalah perubahan cuaca, karena memang pada waktu itu cukup nyata perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Lalu kami jalani tanpa curiga apa-apa. Tetapi sesudah Bapak Uskup ini positif dan pastor yang lain, kami akhirnya tes, maka kami tahu hasil yang sebenarnya. Jadi yang kami alami pada waktu itu, pertama itu demam tinggi, panas, lalu meriang, itu sampai juga kram-kram ini, jari-jari ini, kadang-kadang begini, kaki juga begitu, lalu batuk-batuk, waktu tidur juga selalu terganggu. 1 minggu cukup berat itu ya. Kemudian kita juga merasa mulai lemas, kurang tenaga, dan nafas juga, misalnya membaca atau berbicara terasa kurang begitu ya. Hampir 2 minggu itu terasa sangat berat. Tapi karena tidak ada keyakinan bahwa itu COVID dan apa, hanya sesudah ketahuan bahwa Bapak Uskup itu sudah kena, kami tes di sini dan kena COVID. Maka itulah gejala-gejala yang kami alami pada waktu merasakan sebelum tes itu, bahwa kita sebenarnya sudah ikut gejala-gejala yang biasanya dikatakan yang menunjukkan tanda-tanda bahwa itu COVID.
Itu yang kami alami pada waktu itu. Namun kemudian setelah hasil swab keluar bahwa pastor dinyatakan positif COVID-19, bagaimana perasaan pastor ketika mendengar hal tersebut? Nah, sesudah lewat 2 minggu, sudah hampir minggu ketiga ini kami tes ini ya. Kami sebenarnya sudah yakin kemungkinan besar kita sudah kena, karena kita sangat berkontak langsung dengan teman kita yang sudah positif. Jadi kami tidak terlalu gentar atau takut, karena 2 minggu yang boleh dikatakan masa kritis itu juga sudah lewat. Ini sekarang tanggal 20 waktu tes, sudah minggu ketiga dan sudah mulai pulih. Penciuman sudah kembali, rasa selera makan juga sudah mulai kembali, tenaga juga sudah mulai pulih, sehingga tidak terlalu takut lagi. Dan bahwa hasil dari tes ini nanti akan positif, itu juga sudah kami sadari, karena kontak dan kedekatan kita selama ini, sehingga ketika dikatakan memang positif, tidak terlalu terkejut dan merasa juga sudah memang lewat masa-masa kritis itu, dan kemudian dikasih juga tambahan obat-obatan sehingga tidak terlalu cemas lagi. Begitu. Artinya pastor, ketika pastor dinyatakan bahwa pastor ini terpapar COVID-19, tindakan apa yang pastor lakukan setelah mendengar hasil swab ini? Nah, sesudah tim dinas kesehatan, tim gugus dari dinas kesehatan datang dan mengadakan tes itu dan kemudian positif, mereka yang akhirnya mengatakan kalian kami pantau. Ya. Sebenarnya awalnya kita diminta untuk bersama-sama di karantina di GOR, tetapi karena kita ada beberapa di sini, kami minta kepada gugus supaya kalau diperbolehkan kami tinggal saja di sini, di Biara Yohaneum. Nah, dan disetujui oleh tim gugus, mereka akan datang membawa obat atau memantau. Saya sendiri meminta, karena hanya saya sendirian di rumah ini, di rumah uskup ini, dan mereka tinjau di sini, tidak ada orang yang keluar masuk. Oke, Bapak boleh tinggal sendirian di sini. Ya, mereka akhirnya yang menemani kita, dan tidak ada kami cemaskan apa-apa. Pokoknya ada obat, ada pendampingan dari dinas kesehatan, sehingga kita jalani dengan tenang masa-masa isolasi mandiri. Obat apa saja yang pastor konsumsi dan apa usaha pastor untuk melakukan penyembuhan sehingga bisa sembuh sampai saat ini? Iya, memang sebelum kita dites dari dinas kesehatan, karena kami rasakan gejala-gejala yang mencurigakan itu, ada juga teman yang mencoba berkonsultasi dengan teman-temannya dokter, katanya pakailah antibiotik dan beli imunos, yang pil yang membantu menambah kekuatan imunitas kita ya. Itu saja yang kami pakai sebelum obat-obat dari dinas kesehatan. Tapi sesudah tim gugus membantu kita, mendeteksi kita, mereka sendiri yang memberikan obat. Ada 4 macam itu awalnya, vitamin-vitamin dan juga menambah imunitas tubuh. Dan waktu itu karena masih ada sedikit keluhan saya batuk-batuk, ditambah juga obat batuk. Nah, itulah yang kami konsumsi selama 1 minggu menunggu untuk tes kedua. Nah, jadi obat-obat. Selain itu, karena disarankan juga, saya dan teman-teman yang lain juga berusaha untuk berjemur pagi hari. Kalau matahari cukup bersinar, dan sore hari berusaha untuk olahraga. Setengah jam, 45 menit, sehingga kegiatan-kegiatan selama isolasi itu berjemur, olahraga, makan obat, dan istirahat yang banyak untuk memulihkan kondisi dan menjaga kondisi tubuh tetap fit. Ketika mendengar Bapak Uskup telah berpulang atau telah meninggal dunia, bagaimana perasaan pastor? Ini memang momen-momen yang sangat berat. Ketika Bapak Uskup dibawa ke rumah sakit Elizabeth Medan, minggu terakhir sebelum beliau berpulang, sebenarnya sudah bebas dari COVID. Karena itu beliau dipindahkan dari ruangan khusus itu ke
ruangan biasa Santo Fransiskus di Rumah Sakit Elizabeth. Tetapi karena sudah sempat alat pernapasan paru-paru bermasalah, sehingga Bapak Uskup tetap merasa sesak, dan karena itu tetap dibantu dengan memakai bantuan oksigen. Dan begitulah keadaan beliau sampai akhirnya wafat. Jadi sebenarnya kita sudah dalam tanda kutip bersyukur karena sudah terbebas dari COVID, tetapi stop, panggilan Tuhan tidak bisa kita tolak. Masalah alat pernafasan ini akhirnya yang menjadi akhir dari hidup beliau. Baik, pada saat Bapak Uskup telah meninggal dunia, Pastor di situ kan sedang menjalani masa isolasi mandiri, bukan? Benar. Nah, hal ini mungkin membuat Pastor tidak dapat menyambut jenazah Bapak Uskup dan mengikuti pemakamannya secara langsung atau datang secara langsung. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pastor menghadapi situasi yang sangat sulit seperti itu? Iya, itu juga memang pergulatan yang berat di hati saya. Sebenarnya saya juga bertanya kepada tim gugus ya, kepada dokter, bagaimana, bolehkah saya ikut menyambut jenazah Bapak Uskup dan ikut nanti acara pemakaman. Mereka bilang sebenarnya karena sudah sekitar 21 hari sebenarnya sudah bisa, tapi tetap dengan alat pelindung diri dan lengkap. Hanya pertimbangan saya nanti tampil di keramaian dan orang melihat, dan ada orang yang tahu, pastor itu sebenarnya positif COVID. Nah, dan nanti ada terjadi apa-apa, tentu akan sangat berat untuk kita ya, bila orang mengatakan itulah sudah tahu dia positif COVID, toh datang juga dia ke tempat ramai. Itu maka memang saya berusaha untuk tetap tinggal di kamar. Hanya saya usahakan untuk melihat atau melayat jenazah Bapak Uskup di katedral pada saat tidak ada orang. Jam 5 pagi saya pergi sendirian ke sana dan berdoa serta melihat jenazah Bapak Uskup di situ. Begitu juga waktu acara pemakaman yang tidak ikut, tapi sesudah selesai pemakaman pada saat tidak ada lagi orang, saya sendirian pergi ke sana untuk ziarah. Untunglah dari tim Komsos selalu mengadakan live streaming sehingga saya di kamar selalu mengikuti acara, mulai dari penyambutan misa requiem dan segala acara-acara yang lain sampai kepada pemakaman. Nah, karena situasi memang demikian, begitulah cara kita ikut berduka, ikut berdoa dengan tanpa kehadiran kita langsung di tempat. Baik, tentunya ketika Pastor mengalami masa-masa sulit seperti ini atau sangat melawan positif COVID-19 ini, banyak pengalaman yang Pastor dapatkan. Nah, kira-kira apa pesan Pastor untuk kita semua agar kita semua ini terhindar dari COVID-19? Ya, pertama dulu dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih. Sungguh-sungguh selama masa karantina beberapa minggu di rumah ini, memang saya sendirian di sini karena Pastor Sekjen kita juga sementara bergabung di Kristoforus, maka saya sendirian di sini. Dan dalam kesendirianan itu begitu banyak perhatian baik dari para teman biarawati, baik dengan media sosial maupun langsung membawa buah-buahan, membawa minuman, dan juga teman-teman dari tim kesehatan. Mereka selalu bertanya dan memberikan perhatian dan sangat baik sehingga kita tidak merasa sendirian. Dan kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka semua yang mendukung dan yang selalu memberi semangat, karena salah satu obat juga yang membantu kita cepat pulih adalah semangat. Iya, dukungan dari teman-teman dan tidak stres, tidak galau, tetapi tetap optimis. Nah, jadi selama dalam situasi itu saya memang karena sudah lewat masa krisis merasa optimis akan sembuh. Ya, kekuatan itu juga selalu membantu saya untuk semakin pulih. Dan kepada teman-teman yang lain,
harapan kita mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Untuk itu memang pertama-tama kita usahakan menghindarkan kemungkinan kita tertular. Kita usahakan mengikuti atau mentaati protokol kesehatan COVID-19. Rajin cuci tangan, setia pakai masker, menghindarkan kerumunan-kerumunan, menjaga jarak, dan berusaha untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil dan tetap kuat imunitas tubuh kita terhadap penyakit-penyakit dari luar, sehingga kita dapat terhindar dari virus atau dari wabah ini. Baiklah sahabat Komsos Keuskupan Sibolga, inilah beberapa pengalaman iman Pastor Administrator Diosesan Keuskupan Sibolga selama melewati masa-masa sulit ini, dan beberapa tips yang telah diberikan untuk kita agar kita tetap terhindar dari COVID-19. Salah satunya adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Untuk itu, kami sangat mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, dan jangan lupa terus dukung channel ini agar tetap mendapatkan informasi seputar Keuskupan Sibolga. Salam sehat, Horas Yahoo, sampai jumpa.